Kristen dari Wacana Sumba, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, kelompok 5 Entrepreneurship. Pada saat ini melakukan presentasi atau melaksanakan kegiatan untuk mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu bimbingan belajar matematika sesuai dengan basic studi kami, yaitu keguruan. Adapun sebelumnya perkenalkan, nama saya Ungkulu Jangkakadu dengan NIM 222025 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Prasetyawati Putri Sairul, NIM 222028. Perkenalkan, nama saya Daniela Ilmu dari 222022. Perkenalkan, nama saya Emilia Amam dengan NIM 222026. Perkenalkan, nama saya Armelia Silviani Jaluji dengan NIM 222023. Untuk lebih dalam memahami terkait bisnis yang akan kami jalani pada saat ini, maka saya akan berikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa sih bisnis yang kami jalani. Kesempatan. Alasan memilih ini yaitu bimbingan belajar yang memberikan seiring dengan kurikulum mata pelajaran sekarang. Hal ini karena mayoritas orang tua lebih memilih mendaftarkan anaknya ke bimbel atau les privat, agar mayoritas orang tua lebih memilih mendaftarkan anaknya ke bimbel atau les privat agar anaknya lebih memahami mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Alasan memilih usaha bimbingan belajar matematika ini yaitu banyak orang tua yang mencari guru pendamping untuk anak-anaknya. Yang kedua itu modal yang diperlukan cenderung kecil dan banyak anak-anak yang masih kurang memahami mata pelajaran matematika. Inilah yang menjadi alasan mengapa usaha bimbingan belajar ini dilakukan. Di samping sebagai basic, tapi juga adanya kebutuhan atau permintaan yang besar di lapangan, sehingga kami melihat ini sebagai peluang bisnis dan pesaing bisnis di Sumba Timur, khususnya di Waimapu, masih sangat tinggi. Potensi kelompok dan potensi lokal. Potensi kelompok antara lain tenaga pengajar yang dimiliki adalah tenaga ahli di bidang studi yang digeluti, yaitu matematika. Sesuai dengan tawaran jenis bimbingan belajar, yaitu pengajar lulusan S1, memberikan berbagai tawaran operasional atau alat pendukung, kegiatan berupa fasilitas belajar yang nyaman seperti laptop dan lain sebagainya. Potensi lokal antara lain tingginya minat belajar anak dan dukungan orang tua terhadap pendidikan anak, dilihat berdasarkan pesaing yang relatif rendah, ditambah lagi jumlah peserta didik yang banyak. Ini merupakan potensi utama yang dimiliki. Analisis SWOT awal. Yang pertama itu bimbingan belajar matematika. Untuk kekuatan dari bimbingan belajar matematika itu yang pertama, memiliki berbagai macam program sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan siswa. Program yang dibuat sesuai dengan kurikulum siswa. Kelemahan, programnya hampir sama dengan bimbingan belajar yang lain. Peluang, letak bimbingan belajar matematika dekat dengan beberapa sekolah dasar. Ancaman, banyak sekolah yang mulai mengadakan tambahan belajar khusus. Yang kedua, harganya mudah dijangkau. Kekuatannya harga mudah dijangkau. Kelemahan, kurang bersifat privat. Peluang, kebijakan pemerintah tentang standar nilai kelulusan minimal siswa. Ancaman, banyak pesaing bimbingan lain yang mulai bermunculan. Yang ketiga, membantu siswa dalam mengerjakan tugas dari guru di sekolah. Untuk kelemahan, mengharuskan siswa untuk ke tempat bimbingan. Peluang, usaha bimbingan belajar
Wengapu masih sangat minim. Yang bagian profil usaha, bimbingan belajar adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu atau murid agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam belajar, sehingga setelah melalui proses perubahan belajar, mereka dapat mencapai hasil yang optimal. Misalnya ketika mereka mendapatkan tugas dari sekolah, bisa mengerjakannya. Sekian. Target utama bimbingan belajar adalah siswa sekolah dasar Wengapu dan masyarakat Wengapu yang berusia 6 tahun sampai 12 tahun yang tidak bersekolah tapi memiliki niat untuk belajar. Biaya kursus yaitu 150.000 per bulan untuk setiap anak. Dalam 1 bulan dilakukan 4 kali pertemuan. Durasi waktu untuk 1 kali pertemuan yaitu 1 jam per 1 kali pertemuan. Manfaat bimbingan belajar matematika. Yang pertama, mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik terutama dalam mengerjakan tugas dan mengembangkan keterampilan. Yang kedua, menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan keterampilan dan pengembangan pribadi. Tujuan pendirian usaha bimbingan belajar matematika yaitu yang pertama, agar anak-anak mulai untuk belajar matematika yang rajin lagi dan menyukai matematika. Yang kedua, agar anak-anak memahami pelajaran matematika yang diajarkan di sekolah. Yang ketiga, untuk membantu para murid agar dapat menyelesaikan masalah yang kesulitan dalam belajar di sekolah. Yang keempat, dapat memberikan manfaat dalam menghadapi pelajaran matematika baik di sekolah dan di lingkungan. Yang kelima, membantu dan memudahkan siswa menentukan kegiatan. Siswa juga dituntut untuk bisa melakukan tafsiran, mengartikan, menerjemahkan, dan menjelaskan dengan cara mereka sendiri pengetahuan yang telah diterima. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan menanggapi sehingga dapat secara aktif dan condong pada perilaku inisiatif. Yang kedelapan, agar membantu memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas sekolah dan yang dihadapi. Yang kesembilan, membantu siswa mengembangkan kemampuannya dalam bidang studi matematika. Visi dari bimbingan belajar matematika yaitu menciptakan lingkungan yang layak, pendidikan matematika, serta cakap teknologi dalam menghadapi era modernisasi dan globalisasi di masa mendatang. Misi dari bimbingan belajar matematika yang pertama, melaksanakan bimbingan belajar berbasis iptek. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan belajar siswa. Yang ketiga, mendidik dan mengajar dengan sepenuh hati agar menciptakan lingkungan emosional antara siswa dan pendidik. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas sebagai pengajar. Yang kelima, melaksanakan sistem pembelajaran yang kondusif. Usaha bimbingan belajar ini didirikan pada tanggal 20 Januari 2022. Struktur organisasi, pemilik, manajer. Bagian untuk struktur organisasi, pemilik, manajer, administrasi, staf manajer, dan pemasaran. 3. Selanjutnya kita berbicara tentang kebutuhan dana dan modal usaha. Berbicara tentang bisnis, berbicara tentang usaha, tentunya tidak terlepas dari dana atau modal. Maka dari kelompok kami berinisiatif untuk usaha membangun usaha kami
3. Kemudian untuk transaksi pembayaran dilakukan secara tunai, dilakukan pada akhir bulan, akhir pertemuan, dan pada setiap bulannya dilakukan 4 kali pertemuan. 3. Yang berikutnya, sumber daya manusia dan customer service. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Contoh sumber daya manusia yaitu menjadi pengajar di usaha bimbingan belajar matematika. Sedangkan customer service adalah sebuah pekerjaan yang melibatkan kepuasan pelanggan. Contohnya, ketika siswa pada kelas bimbingan belajar mengalami kendala dalam mengerjakan soal atau tugas dari guru di sekolahnya, maka sebagai guru, 3. contohnya ketika siswa pada kelas bimbingan belajar matematika mengalami kendala dalam mengerjakan soal atau tugas dari guru di sekolahnya, maka sebagai guru dalam bimbingan belajar harus membantu siswa tersebut untuk melanjutkan materi dan membimbing siswa dalam mengerjakan tugas atau PR tersebut agar bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Selanjutnya, pasar, pemasaran, dan strategi pemasaran. Pasar secara umum diartikan sebagai tempat menjual dan menawarkan barang atau jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli. Jenis pemasaran yang digunakan yaitu pemasaran interaktif, yaitu strategi yang melibatkan partisipasi konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Contohnya, siswa yang sudah mengikuti bimbingan belajar ini tutur andil dalam mempromosikan bimbingan belajar ini ke orang-orang di sekitarnya dengan menceritakan keterlibatannya dalam bimbingan belajar matematika. Yang kedua, pemasaran konten, yaitu strategi ini berfokus untuk menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai relevan dan konsisten guna menarik konsumen. Contohnya yaitu membuat video promosi atau mempromosikan bimbingan belajar matematika melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan media sosial lainnya. 3. Selanjutnya, laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan bimbingan belajar matematika. Yang pertama itu modal awalnya yaitu 3.500.000. Yang kedua, cetak brosur, yaitu brosur bimbel untuk dipromosikan bimbel ke publik. Yang ketiga itu pulsa internet, yaitu untuk mempromosikan bimbel ke media sosial. Yang keempat, biaya kursus yaitu 150.000 per bulan. Dalam 1 bulan dilakukan 4 kali pertemuan. Yang kelima, jumlah pekerja 3 orang. Setiap pekerja dibayar dengan gaji 500.000 per bulan. Jadi total gaji karyawan dalam 1 bulan yaitu 1.500.000. Kebutuhan dan biaya. Yang pertama itu sewa laptop. Jumlah siswa pada setiap kelas dikali jumlah kelas dikali biaya kursus dalam 1 bulan. 10 dikali 6 dikali 150.000, hasilnya 9 juta. Keuntungannya, pendapatan dikurangi modal awal itu 9 juta dikurangi 3.500.000, jumlahnya 5.500.000 rupiah. Selanjutnya ini 3. analisis kelayakan usaha dan pesaing. Usaha bimbingan belajar matematika ini sudah sangat layak karena memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang belum dipahami di sekolah. Untuk mengurangi risiko kerugian usaha bimbingan belajar matematika, maka usaha perlu memahami pesaing bisnis atau usaha sejenis yang sudah ada agar usaha bimbingan belajar matematika
yang akan dijalankan jauh lebih baik atau maksimal dari usaha yang sudah ada. Selanjutnya masuk pada pemanfaatan teknologi di era digital dan perlindungan usaha. Pertumbuhan teknologi informasi yang sangat cepat adalah potensi untuk memperkuat kualitas pendidikan internet sebagai komponen utama dan teknologi informasi tentang segala hal yang terbatas yang dapat digali untuk kepentingan pengembangan pendidikan. Adapun pemanfaatan teknologi dalam usaha bimbingan belajar ini adalah menggunakan berbagai aplikasi di media sosial untuk melakukan promosi usaha dan menggunakan teknologi untuk membuat brosur pemasaran bimbingan belajar matematika. Masuk pada perlindungan usaha. Adanya lembaga kursus dan pelatihan atau LKP telah menjadi kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan tambahan pengalaman untuk menjalankan LKP wajib. Izin ini membutuhkan izin setempat dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Hal yang harus dipersiapkan untuk memperlancar proses pengajuannya diantaranya adalah pastikan ada data KTP, kartu keluarga, dan NPWP. Pengurus dan pendiri LKP telah sesuai. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Dilihat dari prospek usaha, bimbingan belajar kian menjanjikan seiring dengan sulitnya mata pelajaran sekarang. Hal ini karena mayoritas orang lebih memilih mendaftarkan anaknya ke bimbel atau les privat agar anaknya lebih memahami mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Alasan memilih usaha bimbingan belajar yaitu yang pertama, banyak orang yang mencari guru pendamping untuk anaknya. Yang kedua, modal yang diperlukan cenderung kecil. Inilah yang menjadi alasan mengapa usaha bimbingan belajar dilakukan. Di samping sebagai basic, tetapi juga adanya kebutuhan atau permintaan yang besar di lapangan, sehingga kami melihat ini sebagai peluang bisnis dan pesaing bisnis di Sumba Timur, khususnya Waingapu memilih di Sumba Timur khususnya Waingapu masih sangat minim. Maka atas dasar tersebut yang melatar belakangi kami untuk membuat kelompok belajar matematika atau Maths Education Club dengan didukung dengan perencanaan bisnis plan yang mencakup rancangan sebuah bisnis baik dalam jangka waktu pendek, menengah, dan jangka waktu panjang secara jelas dan mendetail. Selain itu, juga perencanaan bisnis kami juga berisi strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis kami. Adapun beberapa target pasar yang menjadi objek, yaitu target utama bimbingan belajar ini adalah siswa sekolah dasar di Waingapu dan masyarakat Waingapu yang berusia 6-12 tahun yang tidak bersekolah tapi memiliki niat belajar. Biaya kursus yaitu Rp150.000